Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviratul Rohma, NRP akhir 081, izin mempresentasikan review 4. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa konten. Yang pertama ada analisis tapak, studi preseden, building konsep, brainstorming idea, final design. Kemudian, untuk yang pertama ada analisis site, lokasi site, dan kondisi site. Lokasi site ada di Jalan Zainal Abidin nomor 63, Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk luas lahan keseluruhan 25 kali 31 dengan jumlah keseluruhan 775 meter persegi. Untuk detail sekitar site-nya dari arah timur, rumah warga, barat, kedai, barat laut, agen, kemudian dari arah barat daya, rumah warga dan toko bangunan, dari arah utara, gedung SD, dan dari arah selatan ada gang dan rumah warga. Kemudian untuk kondisi site-nya, cahaya matahari di pagi hari tidak masuk ke dalam bangunan karena bangunan berdempetan dengan rumah warga dan tidak ada space di bagian belakangnya, jadi matahari tidak bisa masuk ke dalam site. Kemudian cahaya pada siang hari tepat di atas bangunan dan cahaya di sore hari masuk di bagian dalam bangunan melalui bagian depan. Kemudian untuk arah anginnya kebanyakan datang dari arah barat dan barat daya. Kebetulan bangunan sudah menghadap ke arah barat, jadi tinggal memaksimalkan ventilasinya. Kemudian untuk kelembapannya cukup tinggi karena suhunya juga tinggi. Kemudian kita kan iklim tropis, jadi sering terjadi hujan dan airnya itu masuk ke dalam bangunan jika terjadi hujan. Kemudian untuk analisis site, yang pertama ada analisis sensoris. Yang pertama suara dari kendaraan yang lalu lalang, kemudian dari anak SD, warga sekitar, kedai kopinya ketika ramai, terus terdapat bau dari drainase. Untuk responnya memberikan drainase penutup, kemudian bangunan dibangun agak ke belakang atau memakai sistem insulasi dan memberikan tembok pembatas antara balai dan SD. Kemudian untuk kedua yaitu analisis sirkulasi kendaraan dari 4 arah, begitupun pejalan kaki. Akses masuk ke dalam balai desa terdapat 2 akses, yaitu gerbang utama dan melalui gerbang SD. Responnya agar sirkulasi berjalan lancar perlu memaksimalkan rancangan agar tidak sulit untuk diakses dan merespon sirkulasi di area depan site dengan membuat 2 area entrance atau main gate untuk ke dalam dan keluar site. Kemudian menutup akses masuk dari gedung SD, memaksimalkan sirkulasi yang ada. Kemudian yang ketiga ada analisis iklim, temperatur rata-rata 24-30 derajat Celcius. Meskipun terdapat drainase di sekitar balai warga, masih sering terjadi banjir. Kemudian responnya membangun balai warga yang lebih tinggi dari jalan agar tidak terkena banjir, memberikan pendingin ruangan dan sirkulasi udara yang cukup, memaksimalkan cahaya matahari untuk pencahayaan alami, tetapi merespon cahaya matahari yang kurang baik seperti secondary skin atau memberi gorden ataupun menanam pohon agar pencahayaan tidak berlebih. Kemudian yang terakhir ada analisis utilitas, aspek buatan, dan aspek alam. Untuk yang pertama, terdapat tiang listrik dan utilitas yang lain. Kemudian lahan menghadap ke jalan, sebelah kiri lahan ada gang. Kemudian terdapat drainase di sekitar balai warga.
Responnya membuat 2 akses untuk keluar masuk agar tidak mengganggu pengguna jalan. Kemudian perlu lampu lalu lintas yang berwarna kuning agar lebih berhati-hati dan mencegah kecelakaan. Kemudian untuk aspek alamnya terdapat beberapa pohon namun masih kurang dan sedikit, kontur tanahnya datar, kemudian meskipun terdapat drainase masih sering terjadi banjir. Untuk responnya membuat taman di area site, kemudian memperbanyak penanaman pohon agar dapat membantu menyerap air ketika banjir, rutin membersihkan drainase agar tidak tersumbat dan tidak banjir ketika hujan. Kemudian bagian kedua yaitu studi preseden. Nah, untuk presedennya saya memilih Integrated Community Center. Nah, di sini saya aspeknya memilih hierarki. Hierarki dari preseden dimulai dari jalan di mana merupakan akses publik yang sering dilalui orang. Kemudian pada tingkat kedua terdapat halaman yang sudah memasuki area community center. Halaman tersebut masih merupakan akses publik namun sudah berada di dalam kawasan dan hanya bisa diakses semua orang yang bertujuan ke sana. Selanjutnya untuk menuju ke bagian dalam bangunan utama harus melalui beberapa anak tangga karena terdapat perbedaan ketinggian pada area yang terbangun dengan lingkungan sekitar. Kemudian adanya beberapa anak tangga tersebut mempermudah akses. Bisa dibayangkan jika tidak ada anak tangga, maka untuk menuju bagian dalam membutuhkan langkah yang lebih lebar dan hal itu mempersulit pengguna. Pastinya pengguna akan merasa tidak nyaman. Kemudian pada gambar kedua ada area warna biru yaitu area utama di mana luasnya lebih lebar dari yang lain. Dan kenapa dibuat lebar? Karena dipakai untuk ruang pertemuan, di mana ruang itu akan dipakai banyak orang dan dalam waktu yang bersamaan. Dan pastinya membutuhkan ruang yang besar untuk kenyamanan pengguna. Untuk gambar yang ketiga, menunjukkan zona ruang yang ada di bangunan tersebut. Setiap ruang harus memiliki akses untuk mobilitas internal dan antara ruang privat dan ruang publik harus memiliki pembatas. Kemudian dari gambar di atas dapat dilihat ruang publik, semi publik, privat, dan servis masing-masing memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kemudian untuk aspek yang berkaitan dengan hierarki, yang pertama ada geometri and mesh, karena geometri dan mesh yang menunjukkan proporsi dari ruang-ruang yang ada dalam bangunan dan hal tersebut bisa menunjukkan tingkat hierarki ruang dari segi ukuran, kemudian hierarki dieksplorasi relatif terhadap dominasi dan kepentingan dalam bentuk yang dibangun melalui pemeriksaan geometri. Jadi, geometri dari bangunan community center tersebut ada 3 bagian. Bangunan yang pertama, geometri dasar pada bangunan pertama dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda ukurannya, dan gambar di atas yang berwarna krim merupakan ruang yang memiliki ukuran paling besar, merupakan bangunan utama dan pusat aktivitas pada bangunan tersebut, dan sesuai dengan fungsinya maka ruang ini diberikan ruang yang lebih besar dari yang lain. Kemudian pada bangunan B hanya terdiri dari satu bagian berbentuk balok namun cukup luas sesuai dengan fungsinya sebagai male and boys engagement. Kemudian pada bangunan C memiliki bentuk geometri dasar persegi panjang yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian bentuk persegi. Geometri tersebut memiliki fungsi ruangan tersebut memiliki fungsi sebagai wasblock dan sesuai dengan fungsinya wasblock memiliki ukuran yang relatif kecil, dan pada gambar masa bangunannya diketahui bahwa ruangan ini memiliki volume yang identik.
Kemudian yang kedua ada configuration pattern. Keterkaitannya yaitu configuration pattern memiliki keterkaitan dengan hierarki karena hierarki dieksplorasi relatif terhadap dominasi dan kepentingan dalam bentuk yang dibangun melalui pemeriksaan pola dan konfigurasi. Pola konfigurasi pada sirkulasi dapat menunjukkan tingkat kehierarkisan suatu ruang dengan melihat akses menuju ruang-ruang yang ada. Tidak hanya itu, pola konfigurasi menurut fungsi penggunaan juga dapat menunjukkan tingkat hierarki ruang dari segi ukuran juga penempatan ruang utama pada bangunan. Kemudian kaitan dengan site, tingkat pertama hierarki yang dimulai dari jalan relate dengan kondisi site yang dibangun di samping jalan. Kemudian untuk akses dari halaman menuju bangunan utama perlu menaiki beberapa anak tangga karena terdapat perbedaan ketinggian dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini sangat cocok diterapkan pada kondisi site yang terkadang terjadi banjir ketika hujan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu building concept. Yang pertama saya melakukan pengamatan warga desa mempunyai acara rutinan, tapi kayak ada masalah. Dan apa sih masalahnya? Kemudian setelah dilihat-lihat, setiap acara tahlil selalu ada warga yang kebagian di bagian depan rumah. Dan jika terjadi hujan, maka akan mengganggu kekhusyuan dalam acara. Kemudian apa sih penyebabnya? Penyebabnya yaitu rumah yang relatif kecil, ukuran dapur yang relatif kecil sehingga ruang tamu atau ruang yang lainnya digunakan untuk makanan yang sebenarnya bisa difungsikan untuk tempat orang tahlilan tersebut. Jadi solusinya kita akan membuat community center yang digunakan untuk dapur bersama. Tidak hanya untuk acara tahlilan saja, tetapi juga acara-acara yang lain. Kemudian kita akan menganalisis ruang apa saja sih yang dibutuhkan. Jadi untuk ruang utamanya saya membuat dapur, ruang alat dan bahan, ruang persiapan dan penyajian, wasblok, ruang serbaguna. Yang kedua yaitu ruang penunjang, yaitu ada toilet, musola, gudang, dan ruang pelayanan. Kemudian ada bubble diagramnya seperti ini. Dan di sini ada diagram hubungan antar ruang yang berwarna coklat berhubungan langsung, yang kuning berhubungan tidak langsung, dan yang krem tidak berhubungan. Kemudian di sini ada dimensi-dimensi ruang dari mulai dapur sampai aula. Kemudian ada konsep arsitektur tropis. Yang pertama yaitu vegetasi di sekitar lahan melindungi dari paparan sinar matahari yang berlebih. Kemudian penggunaan partisi atau roster untuk mencegah perolehan panas yang berlebih dan memaksimalkan sirkulasi. Kemudian atap yang miring 30 derajat yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dengan tritisan yang dapat melindungi dari hujan dan panas. Kemudian untuk materialnya ada kayu ulin untuk perubahan cuaca, kemudian ada batu alam yang tahan terhadap pengaruh cuaca dan keausan. Kemudian ada penggunaan cross ventilation. Untuk selanjutnya ada brainstorming idea. Nah, ini market studinya. Jadi di sini ada ruang alat, ruang serbaguna, dan area memasak. Kemudian di bagian belakangnya ada area wasblok dan di bagian depan ada ruang persiapan dan penyajian. Kemudian untuk detail area
Serbagunanya di bagian samping diberi meja lipat yang digunakan saat persiapan memasak atau rapat yang membutuhkan meja. Kemudian untuk detail tangga tribunnya, area belakang untuk space ketika meja dipakai dan bisa untuk 2 baris orang, jadi bisa menampung lebih banyak orang. Bagian depan untuk duduk. Untuk detail area penyajian, ruang diberi lubang untuk keluar masuk kereta penyajian untuk mempermudah proses penyajian. Kemudian ada detail area memasak. Di bagian samping kanan kirinya diberi partisi sebagai sirkulasi udara agar bau masakan untuk tidak menyebar ke ruangan. Jadi anginnya tadi kan dari arah barat kebanyakan. Kemudian masaknya di sebelah situ. Jadi bau masakannya tidak menyebar langsung keluar dari jendela partisi yang ada di sebelah kiri bagian belakang. Kemudian untuk detail ruang alat dan bahannya, di sampingnya diberi pintu itu agar jika habis mencuci, memasukkan alat-alatnya itu mudah. Kemudian di area washblock diberi bak untuk mencuci dan membilas. Jadi ada 2 bagian. Kemudian ada proses desain hasil dari kritik dan saran dari Pak Rabani. Jadi ruang persiapan digabung dengan ruang penyajian. Tidak nyaman jika berkumpul, ada orang lalu lalang, dan menurut saya jika orang berkumpul dan membutuhkan washblock secara bersamaan tidak bisa. Solusinya memberi tembok pembatas dan memperkecil ukuran ruang persiapan sebelumnya dan memindah pintu di sebelah area memasak. Jadi agar tidak mengganggu aktivitas di ruang persiapan atau yang sekarang ruang serbaguna, jadi pintunya dipindahkan. Kemudian atap bagian ruang yang untuk berkumpul lebih ditinggikan, memperjelas struktur atap. Kemudian kereta pengantar ini diganti dengan alat conveyor belt. Namun saya mempunyai ide yang lebih simpel. Kalau memakai conveyor belt kan kayak terlalu mahal, lebih mahal itunya. Nah, kemudian saya mempunyai ide membuat jendela penghubung antara aula dan ruang penyajian dan memberi meja, jadi lebih menghemat biaya dan lebih simpel. Jadi untuk interiornya juga kurang perspektif. Kemudian ini ada sketsa-sketsa proses desain. Untuk selanjutnya yaitu final design. Yang pertama ada side plan. Yang gambar pertama untuk ditunjukkan dengan arah mata angin. Jadi bangunannya itu menghadap ke arah barat. Yang hijau-hijau itu rumput dan hijau bulat itu pohon-pohonnya. Kemudian di bagian samping pohon itu diberi tempat duduk, pembatas pohon dengan jalan bagian sampingnya, space bagian samping itu diberi tempat duduk yang berwarna coklat. Kemudian jadi posisi bangunan ini bisa dilihat dari 2 jalan samping dan jalan depan. Kemudian yang di bagian depan itu untuk parkir atau bisa digunakan untuk acara-acara seperti lomba 17 Agustusan. Kemudian untuk yang sebelah kanan untuk patokan gambar-gambar selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada denah dengan garis potongannya. Dan level 00-nya ini dimulai dari dalam ruangan.
Untuk ukuran bangunannya 21 kali 21,5. Kemudian ini ada denah yang terlihat furnitur yang ada di dalamnya. Kemudian ada denah 3D-nya. Kemudian ini ada potongannya yang memperlihatkan bagian kamar mandi, pintu menuju dapur, area memasak. Kemudian ini ada yang berwarna putih dan hitam. Kemudian ada potongan BB yang menunjukkan pintu menuju musola, pintu menuju gudang, pintu menuju ruang alat dan bahan, bagian ruang serbaguna yang ada tangganya, tangga tribun. Kemudian ada pintu dari wasblok ke area alat dan bahan. Selanjutnya ada tampak 3D-nya. Ini saya menggunakan manual karena laptop saya sedang rusak, tidak bisa menyala. Kemudian ini ada tampak depannya, kemudian ada tampak belakang, di mana ini saya membuatnya tidak memakai laptop. Jadi saya memakai HP tapi tetap menggunakan AutoCAD, jadi fiturnya tidak lengkap. Jadi struktur atapnya tidak bisa terlihat jelas karena skalanya juga 1:100. Kemudian ada tampak samping kanan, kemudian ada tampak samping kiri. Untuk selanjutnya ada material yang digunakan dan exploding atap. Jadi material yang digunakan itu ada batu bata untuk dindingnya, batu alam untuk pagar pembatasnya. Jadi samping-sampingnya itu menggunakan material batu alam untuk kulitnya. Kemudian beton, paving block, dan kayu. Kemudian untuk atapnya menggunakan atap on-the-line, kemudian rangka baja ringan. Kemudian ini tampak interiornya, ada tampak utara atau samping kanan, tampak arah selatan atau samping kiri, tampak arah barat atau tampak depan, tampak arah timur atau tampak belakang. Kemudian interior, yang pertama ada ruang alat dan bahan, yaitu ruang untuk menyimpan alat dan bahan masakan yang memuat rak-rak penyimpanan. Kemudian tempat penyimpanan bahan, lemari es, dan lain-lain. Kemudian ruang serbaguna ini ruang yang bisa digunakan untuk istirahat, makan, berkumpul, anak-anak yang membutuhkan wifi, dan aktivitas lain. Jadi kalau kecapean kayak mau istirahat dari memasak, bisa ke ruangan ini. Kemudian yang membutuhkan wifi bisa ke ruangan ini. Dan ini fungsi sebenarnya bisa lebih buat ke rapat karena ini didesain dengan tangga tribun seperti ini agar ketika rapat nyaman dan bisa saling bertatap muka. Kemudian ada area persiapan dan penyajian. Area persiapan dan penyajian dengan pencahayaan dari arah selatan untuk kenyamanan melakukan persiapan dan penyajian serta adanya akses penyaluran makanan ke aula. Kemudian selanjutnya ada aula. Aula digunakan untuk aktivitas berkumpul seperti tahlilan dan aktivitas lainnya. Dan seluruh area diberi hiasan hijau-hijau agar terlihat segar. Kemudian selanjutnya ada washblock, area mencuci yang dilengkapi dengan 2 bak tempat cucian kotor dan membilas agar bisa lebih menghemat air. Dan terdapat akses ke arah ruang alat dan bahan untuk mempermudah membawa alat. Selanjutnya ada ruang pelayanan. Sebelum memasuki dapur sebelum memakai
dapur harus konfirmasi terlebih dahulu ke ruang pelayanan, dan pengunjung selain ketika ada acara harus mengisi di daftar pengunjung seperti di perpus-perpus. Kemudian yang ke-8 ada musola, seperti namanya digunakan untuk ibadah. Kemudian ada gudang. Gudang di bagian luar digunakan untuk barang yang seringkali dibutuhkan dan bagian dalam untuk barang-barang yang penting. Jadi dibagi dua. Gudang kan ruang servis, sedangkan aula kan ruang publik. Nanti jadi saya memberikan pembatas agar tidak tertuju langsung ke aula. Kemudian ada kamar mandi dan tempat wudhu. Kemudian ada entrance-nya seperti ini, dan ada kursi-kursi untuk ruang tunggu ketika mau daftar ke ruang pelayanan. Untuk selanjutnya ada koridor-koridor. Ini foto koridor yang menuju ruang alat dan bahan, kemudian koridor antara musola dan toilet, kemudian ada koridor menuju wasblok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.